Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. Walain kutiltum fi sabilillahi armutum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairun mimma tajma'un. Walain kuntum aw kutiltum la ilallahi tursya'un. Walain kuntum fi sabilillah lan yakfi lamun qasam ibulan qasam demi yakti lan kutiltum dan siapa fi sabilillah ing dalam sabilillah dekat agama air jihad tegese perang autum atau maut siapa minum mimi kaluan demami tum wakas rihalan kasahmi itu boleh dibaca mungkin boleh dibaca min mata mustaq saking lapat mata yang wa yumatu ay atakum tegese takakum ing sira kabeh al-mautu abang fihi ing dalam sabilillah la maghfiratum minallah maka yakti utawi ampunan kainatun tegese kang ana minallah iku tetap saking Allah atau minallah saking Allah itu nubikum kabe ngampuni pirang-pirang dosa sirah kabe warahmatun lan rahmat min saking Allah lakum di sirah kabe ala dalika ing atas yang mangkona zunubikum walamu wa man kudhajahu wassalam telam lan man kudhajahu iku jadi jawab wassalam lan jawab wassalam ing ing dalam panganan bil mubtada iku jadi mubtada khabaru
mangka bakal ngabal sallallahu kumyusir kabeh. Bagaimana mati minallahi sadaqallahul adzim wallahu alhamdulillah, syukurlah pada jamaah sekalian. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat panjang umur. Alhamdulillah, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat panjang umur, pengajian dimulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, sampai malam Senin. Malam Senin mah santai aja, Ustaz kecil ini santai aja. Jadi Ustaz kecil mah santai, ibarat sapu lidi, walaupun kecil lah, gosrek. Nah, jadi yang kecil itu kadang-kadang tidak terasa. Mudah-mudahan dengan nikmat panjang umur kita, umur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagi dengan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang sempurna mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ayat masih berkaitan tentang ayat sebelumnya, bahwa ayat sebelumnya di mana umat Islam waktu perang Uhud kalah, pulang ke Madinah membawa kekalahan. Nah, padahal dengan persenjataan yang lengkap tapi kalah di perang Uhud. Pulang sahabat sesudah melaksanakan perang Uhud ke Madinah dengan membawa kesedihan. Di Madinah banyak orang-orang kafir, orang-orang munafik di Madinah, orang-orang Yahudi. Akhirnya dengan kekalahan tersebut diejek. Kalau kamu enggak nurut Muhammad, kamu tidak akan duka. Kalau kamu tidak ikutin Muhammad, tidak akan terbunuh. Mending duduk di Madinah, diam, selamat, nggak bakalan mati. Padahal urusan mati mah jangankan di rumah sakit bapak selama yang mati yang di rumah, begitu. Nah, akhirnya urusan ucapan munafik itu diceritakan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan secara tidak sengaja ucapan dia terbuka, itulah munafik. Agar apa? Liyaj'al Allahu dzalika qaul hasratan fi qulubihim, agar ucapan itu menjadi penyesalan dalam hatinya. Maka jangan ada ucapan itu, hati-hati. Oleh karena itu diejek oleh orang-orang Madinah, orang-orang munafik. Bahkan akhirnya kata urusan kematian, jangankan perang, jangankan tidak perang, kalau sudah waktunya mati mati. Yang ngaji mati, yang gak ngaji mending mana coba? Dia bakal mati semuanya. Nah, Allah menjelaskan wala in kutiltum fisabilillah. Demi Allah bersumpah dengan melamposa, la in kutiltum,
demi kalau kamu kutiltum terbunuh fisabilillah, terbunuhnya dalam keadaan perang. Tuh, terbunuhnya dalam keadaan perang, jihad di perang. Tuh, mutum atau mati kamu, boleh dibaca mutum bidawil mim wa kasar mim itu boleh mustaq daripada mata. Tuh, asalnya mata itu mutum itu daripada mata yang mutu. Tuh, mata dia matinya bil mudranya yang mutu mawatan masdarnya itu kata alif tasibma. Termasuk karena akur binanya bina aswab mata astu mawata kulibatil alifan lin mintai makobala fasor mata al wajib fa'ala sama dengan kola astu kola awajib fa'ala kulibatil alifan lin mintai makobala fasor kola. Sekarang ngomongin kola Rasulullah disuruh ditangkap lewat kola aja. Kadang-kadang udah ngaji biar dianggap sepele, ngaji kayak cukup 5 tahun. Nah, gitu. Allah menyatakan wala ikutil fisabilillah, kalau kamu terbunuh fisabilillah di dalam medan perang menegakkan agama Allah, jihad. Mutum atau maut kamu, artinya atakumul maut, datang terhadap kamu kemautan lama firatun minallah, yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mautnya dalam keadaan sabilillah atau bukan dalam keadaan sabilillah juga mautnya, kenapa? Karena memang umurnya di rumah, tapi karena tujuan ibadah kepada Allah yang lama firatun minallah. Awas, maka di tafsir yang lain, kalau kita di rumah, niatan di rumah ibadah, niatan di rumah. Dikala niatan di rumah ibadah terus dimulai habis subuh, niat kita ibadah terus meninggal, itu masuknya lama firatun, pasti akan dapat ampunan dari Allah. Makanya, apalagi lagi ngaji ini, sekarang ini lagi ngaji jihad kan ini. Jihad bisa ini kalau mati sekarang sampai tidak ya ampun, cuma janganlah jangan repot terus saja lagi kerja sabilillah gitu, sabilillah seperti itulah. Makanya oleh karena itu setiap kelakuan baik itu maka pasti akan ada musuhnya. Makanya ini orang Madinah, kalau kamu nggak berangkat perang, aku tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Padahal urusan mati tadi urusan Allah. Itu urusan Allah. Makanya kadang-kadang udah jangan maulid, ngambil biaya. Jangan maulid, duit mah nggak dipakai maulid juga, kalau waktu habis habis. Itu seperti itulah. Makanya pasti akan ada bid'ah maulid, bid'ah ngabur duit. Pasti akan ada yang berlalu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dengan rasa cinta kepada Kanjeng Rasul, annal mahabbata Rasulillah. Ingat nih, kita jangan bikin paper ikuti meniru akhlak Rasul. Susah kalau dari akhlak Rasul terlalu tinggi, modal potongan begini, habis dulu salam, assalamualaikum, kabur. Jadi iklam anna mahabbata Rasulillah, sesungguhnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasairi anbiya'ihi, cinta terhadap seluruh nabi-nabi Allah. Kalau kita ingat Nabi Musa, Nabi Isa, cintai boleh. Itu cintai Nabi Isa. Cinta terhadap Kanjeng Rasul, cinta kepada seluruh nabi, wa malaikatihi, cinta terhadap malaikat-malaikat Allah, wa sholihin,
wa ibadillahi sholihin, cinta terhadap hamba-hamba yang soleh. Tuh, wa ma yu'ayyinu ala ta'atihi, dan cinta seluruh perkara yang menjadikan pertolongan menuju taat kepada Allah. Itu adalah mana? Kullu zalika, seluruh yang kita cintai tadi, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada seluruh para nabi, cinta terhadap para malaikat Allah, cinta terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Kullu zalikal mahabbatillah, seluruhnya adalah cinta karena Allah. Cintanya kepada Allah. Makanya cinta kepada Rasul semata-mata cinta kepada Allah. Cinta kepada seluruh para malaikat Allah semata-mata cinta kepada Allah. Cinta kepada hamba-hamba yang soleh semata-mata cinta kepada Allah. Punya istri rajin sholatnya, jangan dipisah. Jangan dulu punya istri kalau enggak itu cinta semata cinta kepada istri soleh semata-mata cinta kepada Allah. Itu jangan dilepas. Cari lagi berhenti. Itu cintanya hakikatnya cinta kepada Allah. Wa ala ibadillahi sholihin. Udahlah, walaupun punya istri cewek juga, giginya udah pompong 3, udah semata-mata cintanya karena Allah aja lah. Itu semata-mata cinta kepada Allah. Itu boleh, jangan tumpuh kalau tidak cinta kepada Allah. Itu kedepankan waktu kata istri, aduh kamu diapain? Tetap kullu zalika, seluruh cinta yang disebutkan tadi adalah semata-mata cinta kepada Allah. Allah senang orang rumah tangganya walaupun makan ikan asin tapi sholatnya rajin damai, nggak ribut. Kalau ribut tuh dalam rumah tangga marah pun. Mencintai pasangan bersama pasangannya, kamu ngadu lagi. Kan begitu. Tuh, wa kullu yu'ayyinu ala ta'atillah, mencintai seluruh perkara yang bisa memberikan pertolongan untuk taat kepada Allah. Itu juga termasuk adalah cinta kepada Allah. Punya motor itu membangunnya keren. Wih, ini gak pernah mogok nih kalau pakai ngaji nih. Boleh ngurusin oleh kita. Buat apa? Wih, cinta motor umpamanya. Tapi motornya pakai ngaji, pakai ibadah. Itu sama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongi ibadah kepada Allah. Nah, cuma cinta kepada Rasul tadi awal ada alamat itu cinta kepada Rasul itu dicirian itu alamat ajaliha kamalan mutabi'ati Rasul. Kesempurnaan cinta kepada Rasul itu adalah al-mutabi'ati Rasul, bukan meniru akhlak Rasul. Gak bakalan ketiru oleh kita, walaupun diedit juga gimana gak bakalan ketiru. Tapi kesempurnaan cirinya, titiknya adalah mencintai Rasul itu adalah al-mutabi'atu li Rasulillah, mengikuti kanjeng Rasul fi aqwalihim, dalam ucapannya. Dalam ucapannya kata kanjeng Rasul, kalau ada yang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah bagi yang dengar ikutin. Nah, itu sunnah Rasul. Itu namanya akhlak Rasul. Kalau yang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu akhlak Rasul. Berarti cinta kepada kanjeng Rasul. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. As-shalatu khairum minan naum, shadaqta wa bayyanta. Itu seperti itu. Itu adalah ucapan kanjeng sunnah. Makanya sunnah dikala ada orang azan, walaupun sedang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Sunnah, walaupun gue mentang-mentang lagi baca Quran ada orang azan, sok-sokan itu mah, enggak
Sok-sokan. Apalagi ada orang yang bawa barang-barang langsung sholat, sok masuk. Sok itu tidak mengikuti akhlak Rasul. Lagi baca Quran aja ada yang ada sunnah berhenti dengerin aja. Terus ada yang ada sunnah diikutin. Allahu Akbar gitu. Sedang baca Quran berhenti. Sedang dikir, gitu tuh, ada yang Allahu Akbar sunnah. Ini ucapan Rasul. Sunnah berhenti. Atau lagi doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Berhenti sunnahnya berhenti. Stop berhenti. Hebatnya ada. Itu hebatnya ada. Berhenti. Ini masuk sholat. Pada Allah langsung sholat. Di mana dalilnya coba? Di mana dalilnya? Ini seperti ini akhlak Rasul. Mutabi'ati Rasul. Seperti itu yang disebut akhlak Rasul. Jadi mengikuti ucapan oleh Rasul itu. Wanita tidak disunahkan aja. Tapi kalau mau adzan bareng dengan wanita yang lain silahkan adzan. Tapi jangan. Tapi yang paling sunnah mah bagi wanita itu ketika ada yang adzan Allahu Akbar, dia jawab sunnahnya masih wanita ini. Perempuan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun itu tidak punya wudu, maka yang ada mah harus sunnahnya punya wudu. Kalau ada mentang-mentang kok ada ribuan nih, takut ketinggalan berebut, ada. Belum wudu ada, calon namanya. Ayo sholat kan di dalam ada itu. Ayo sholat, ayo sholat. Dia ayo, udah ada pergi dia dulu. Ini calon namanya. Buru-buru dia buru-buru. Jangan sih tukang ada itu sunahnya wudu dulu. Habis wudu makruh kalau berwudu. Makruh itu ada makruh. Itu semua. Maka wanita ada dengan ada sunnah Allahu Akbar. Wanita nanti sesudah la ilaha illallah ujungan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka seorang wanita yang mana dia mendengar azan, dia menjawab azan tukang azan tadi, maka setiap huruf akan mengangkat derajat dia di dunia, pasti di akhirat pasti dia akan derajat. Wanita mah jawaban azan doang dia akan derajat. Itu mungkin suaminya punya duit banyak, ini udah beli kemas semua, seperti itu. Itu ngangkat derajat. Itu namanya mengikuti cinta kepada Rasul itu mutabi'ati ucapan Rasul itu. Wafali pekerjaannya itu pekerjaan Rasul itu hebat. Anak asor bagi Rasul mah. Apalagi ada lesan begini itu kan Rasul itu. Begini itu hebat tangannya. Wabi jenahaka dikala kamu lewat, ayo sandarkan. Soal sholat pala orang dilengkap. Itu jawaban Rasul seperti itu. Makanya Kanjeng Rasul datang malaikat Israfil, kata Israfil, ya Muhammad, kalau engkau pilih nih, seandainya Gunung Tuhamah di Madinah itu, di Mekah ada Gunung Tuhamah yang besar. Kalau engkau ingin jadikan emas atau jadikan perak atau jadikan inten, silakan pilih. Disuruh itu. Kanjeng Rasul tidak mau. Tidak padang gunung. Kalau mau jadi emas, atau tinggal jadi emas, tinggal dijual. Kanjeng Rasul tidak mau. Terus datang Nabi malaikat Israfil itu, ya Muhammad, pilih kamu. ayakunan nabiyan wa mulkan ayakunan nabiyan abidan. Kanjeng Rasul disuruh milih, apa engkau Muhammad ingin menjadi nabi dan raja? Kanjeng Rasul disuruh milih, pengen jadi nabi dan jadi raja. Kanjeng Rasul milih, pengen jadi nabi terus jadi raja. Terus
Kanjeng Rasul suruh pilih. Ternyata yang dipilih oleh Kanjeng Rasul ayyakuna nabiyan wa abdan. Kanjeng Rasul milihnya jadi nabi dan jadi hamba. Hebat. Kalau kita disuruh milih, ayo kira-kira disuruh milih jadi imam masjid, umpamanya jadi lurah, jadi camat, kira-kira pilih mana sih? Kayak pengen jadi pejabat sih kayak gitu. Kanjeng Rasul tidak mau jadi raja, tidak mau pilih. Kanjeng Rasul itu pilihnya jadi nabi dan jadi hamba. Itu seperti itu, karena ibadah itu yang namanya hamba itu wanita sopabil ibadah. Seperti ucapan Kanjeng Rasul. Tadi pekerjaan Kanjeng Rasul. Ini rasa cinta pertama kalau Kanjeng Rasul, kata Kanjeng Rasul sunnah kerjakan oleh kita. Allahumma a'fad yadaya mimma sika kuliah sunnah pakai tuh kata Rasul. Ada ucapannya. Pekerjaannya tuh mana pekerjaannya? Yang kita lakukan saja pekerjaan mah sholat. Cinta Rasul itu mana qobliyahnya, ba'diyahnya. Tuh makanya tadi sesudah sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib, ada sholat pakai oleh kita. Kalau kuat 20 rakaat namanya sholat awabin. Kalau minimal 6 rakaat, 2 rakaat biasa kuliah dulu. Minimal enggak kuat 6 rakaat, 2 rakaat. Usolli sunatan awabin rakaat lillahi ta'ala. Habis sholat sunnah maghrib ba'diyah maghrib. Sudah itu baca. Ingat kalau yang mau hafal rekam di doanya. Sesudah itu doa Allahumma sadidni bil imani wahfadni alaya indal hayati wa ba'dal mauti. Agar iman kita kuat dijaga waktu hidup dan waktu wafat. Allahumma sadidni bil imani wahfadhu alaya indal wafati indal hayati wa ba'dal wafat. Itu doa sholat minimal 2 rakaat. Itu perilaku Kanjeng Rasul. Tuh, itulah tuh akhlak Kanjeng Rasul. Banyak akhlak Kanjeng Rasul. Di antaranya mana? Seperti tadi ketawaduan Kanjeng Rasul. Nah, makanya tadi urusan mati tadi itu urusan mati. Allah mengatakan urusan mati wala in qutiltum fisabilillahi fa'matum la maghfiratun minallah. Kalau memang niatnya adalah niat ibadah, mati dalam keadaan ibadah, itu la maghfiratun, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatu, dan dapat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Itu adalah khairum mimma tajma'un. Itu lebih bagus mimma tajma'un, daripada apa yang kamu kumpulkan. Mati dalam keadaan menegakkan agama Allah, dalam keadaan ibadah, itu terus yaktikan Allah la maghfiratun minallah wa rahmah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di dalam di rumah pun, apalagi kalau ukuran udah umur 62 tahun, 11 bulan 29 hari umur Kanjeng Rasul berapa? 63. Kata Kanjeng Rasul, nanti akhir zaman itu umat banyak yang bikin rumah tinggi sekali, tapi umurnya di bawah 100 tahun. Kata Kanjeng Rasul, tapi jelas rata-rata umur umatku pasti akan mengikutiku. Umur Kanjeng Rasul 63 tahun. Itu makanya yang sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berapa hari lagi? Nah, udah diberi habis subuh ibadah, niatan ibadah. Dikala wafat akan dapat maghfiratun minallah wa rahmah. Itu ngaji. Jangan buat kemana maulid ngaji. Jangan maulid dari mereka. Jangan. Itu nantinya maghfiratun minallah wa rahmah. Dapat ampunan dan dapat rahmat. Itu. Kenapa? Khairum mimman tajma'un, itu
lebih bagus daripada yang kamu kumpulkan. Karena mana? Dari mana yang membuat minat dunia? Daripada dunia. Daripada dunia. Itu kan dalam tafsir ladatul dunia itu isyatun waladatul akhirah akliyatun. Kenikmatan dunia adalah isi itu panca indera. Kita makan bakso kerasa oleh lidah, semuanya minum kopi kerasa, makan kerat kerasa. Itu adalah nikmat hisiah namanya. Nikmat panca indera, nikmat hisiah. Sedangkan wal hisiatu hasisiatun, yang namanya hisiah zahiriyah itu adalah hisiatun akan hina. Padahal kita dikasih makan enak-enak, ujung-ujungnya pasti hina. Waladatul akhirati mana syarafatun akliyatun wa akliyatun syarafatun. Kenikmatan akhirat adalah bangsa akal. Sedangkan wal akliyatu adalah syarafatun. Bangsa akal itu adalah mulia. Kita ngaji di sini insya Allah. Ngaji kita akan ketemu nanti di akhirat. Semuanya ketemu. Nah, makanya di sini khairu mimman tajma'un, itu lebih bagus daripada yang kamu kumpulkan. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan kata Allah, demi kalau kamu mati aw qutiltum atau kamu terbunuh jihad atau bukan jihad, la ilallahi, maka yakni kepada Allah, la ghaira lahu, bukan kepada Allah, tusabna, kamu akan dikumpulkan di akhirat. Orang mati tuh terbunuh atau mati, baik itu perang ataupun tidak perang, maka kembalinya ke siapa? Kepada Allah. Makanya yang ngaji mati kembalinya ke Allah. Yang nggak ngaji mati juga kembali mana? Ke Allah. Makanya mending ngaji mati kembali ke Allah, mending nggak ngaji mati ke Allah, mendingan ngaji. Itu makanya kembalinya semuanya kepada Allah. Cuman makanya tadi niatan ibadah ngajinya tuh. Karena kalau kita Nabi Isa pernah bertemu dengan satu kaum. Nabi Isa bertemu dengan kaum ini, kelihatan bekas ibadahnya kaum ini. Pakai sarung, pakai peci. Kan orang kalau pakai sarung pakai peci pindah sholat nih. Walaupun kita urusan kesatunya baik. Apalagi jenjengan berkata semua itu asal ibadah sebenarnya. Tapi bisa ketemu dengan satu kaum yang mana dia kaum ini kelihatan asal ibadahnya. Kayaknya pakai sarung, pakai peci. Cuma oleh Nabi Isa itu, ini orang habis ibadah mukanya pucat, nggak ada dagingnya, tulang doang. Ibadah dia. Ini orang ibadah nggak bersinar sih kayaknya ibadah nih. Itu kayak kena tekanan batin. Nah, dia tidak bisa. Kata Nabi Isa, "Hai jamaah kamu itu pada kelihatan tulang doang, amat juga nggak bersinar. Kamu memang habis ibadah. Emang apa yang kamu cari ibadahmu?" Itu kata kaum tersebut, "Ya Nabi Musa, bisa kami ini ibadah." Apa yang kami ingin dari ibadahmu? Kami ini takut kepada neraka. Itu takut kepada neraka. Ibadahnya karena apa? Karena takut neraka. Kuru itu tulang doang. Tekanan batin. Wah, kalau nggak sholat disiksa nih kayaknya nih. Tuh kuru. Makanya kalau ibadah, apalagi kalau ada orang meninggal, takut pada walaupun nggak takut ya pasti itu mah. Ini orang ini ibadah kuru. Karena kata Nabi Isa, kamu takut kepada apa ibadahmu? Iya Nabi Isa. Bagus. Mudah-mudahan Allah selamatkan kamu dari neraka karena ibadah takut neraka.
Makanya kalau orang ibadah tak takut neraka, itu gambarnya kurus, puas, apa mukanya bias, nggak ada dagingnya. Ibadahnya karena takut. Apalagi karena malu. Kalau tetangga sholat kita enggak, yang takut aja seperti itu. Wah saudara, itu tetangga pemaulid kita di mana nih? Karena ribut-ribut tuh. Itu yang takut aja ibadahnya seperti itu. Apalagi yang karena malu. Nah, ada lagi ketemu Nabi Isa bertemu dengan kaum mending ini mah. Dagingnya ada nih, nggak kurus-kurus banget sih. Gitu lihat, ada bekas ibadahnya, pakai sarung, peci. Ditanya, ya jamaah kamu ibadah? Iya ya Nabi Isa. Tuh, terus kamu kayaknya kurang gemuk amat sih. Apa kamu ibadah yang kamu cari? Kami ingin dapat surga, Nabi Isa. Oh, ibadah karena ingin dapat surga. Agak mendingan tuh. Agar dapat surga, ingin mendapat surga dan rahmat Allah. Ibadah ingin dapat surga dan rahmat Allah. Itu ibadahnya. Padahal hak prerogatif surga, kalau Allah kata Allah, ya Allah saya pengen surga, memang Allah bisa disuruh-suruh kita. Kata Allah, urusan gua mau masih ke surga terserah gua masuk ke neraka terserah gua. Makanya ada sifat mungkin ya Allah, sifat benar Allah tuh. Sifat benar Allah, cuma Allah tidak suka ya terhadap janjinya. Seperti itu. Nah, kata Nabi Isa, kamu ibadah karena ingin masuk surga dan rahmat Allah. Iya, kata mudah-mudahan kamu bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang kedua. Ada ketemu yang ketiga. Bertemu dengan kamu ini mah, kau ini bos, santai dia mah. Jadi bahagia dia beri ibadahnya bahagia, nggak mikirin terserah mau dapat berkat dia terserah bahagia. Nih, ayo hebat nih. Kelihatan nama Nabi Isa. Wih, udah jamaah. Apa Nabi Isa? Kelihatan seneng amat sih. Kelihatan. Kamu ibadah, ya Nabi Isa. Apa yang kamu cari ibadahmu? Ya Nabi Isa. Kami ibadah itu tidak mencari apa-apa. Kami ibadah karena kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini hamba Allah. Allah adalah Tuhan kami. Kami tidak mencari apa-apa. Kami semata-mata ibadah itu karena diperintahkan oleh Allah. Allah itu adalah Tuhan kami. Kami ini hamba Allah, maka kami ibadahlah. Inilah kata Nabi Isa. Hebat kamu. Ini yang paling hebat. Tidak ingin masuk surga, tidak takut pindah neraka. Ini santai orang begini mati. Ini hebat. Makanya awas hati-hati. Kita jangan punya gurun yang macam-macam. Makanya di ayat tadi golongan pertama masuk kepada ayat mana? Golongan tadi yang punya yang takut ibadahnya yang takut itu karena takut ke neraka. Tapi ini adalah cuma lambang firatun minallah, cuma dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, karena ingin mendapatkan surga, mendapatkan rahmat Allah, maka masuknya ke itu ayat yang kedua, warahmatun, itu dapat rahmat. Nah yang ketiga, tidak punya apa-apa, inilah yang disebut wa ilallah itu syahud. Makanya ibadah udah itu kerjakan perintah Allah, jauhilah Allah, kerjakan karena cinta kepada Rasul, kerjakan apa yang Kangjeng Rasul itu perintahkan dengan kemampuan kita tuh seperti itu. Rasanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wa bima rahmatin min Allahi talakum wallahu bisa mudah-mudahan sedikit pada tempatnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Maulid ini, bulan di mana dilahirkannya junjungan kita Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa mencintai Kanjeng Rasul, mengikuti apa yang Kanjeng Rasul ucapkan, mengikuti apa yang Kanjeng Rasul lakukan.
lakukan, baik itu sunnah-sunnahnya atau akhlak-akhlaknya. Dan kita berdoa di pengajian kita yakin jelas malaikat kumpul di tengah-tengah kita. Pertama kita mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ya tetangga kita yang kurang sehat, yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah mudah-mudahan dihilangkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya maksud mudah-mudahan dihasilkan maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting kita berdoa mudah-mudahan bangsa kita, negara kita diberi keamanan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya ala rahmatina. Allahumma la tad'ina wa min hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la kurban illa kashaftahu wa la maridan illa